Yang biasa kita tahu itu DNA atau RNA, yang biasa kita pelajari juga. Nah, DNA dan RNA ini membutuhkan komponen-komponen seperti ATGC seperti itu ya, bahasa-bahasa nitrogen seperti itu, dan kita rangkai DNA ini dengan cara sintetik. Nah, jadi kita akan membuat artificial DNA misalnya. Dari artificial DNA atau DNA sintetik ini kita buat menjadi sebuah oligo ya. Nah, oligo ini akan kita gunakan untuk aplikasi terapeutik, pengobatan, ataupun deteksi seperti PCR ataupun sequencing. Nah, dari aplikasi ini kita bisa memanfaatkan hal tersebut untuk pengobatan, untuk diagnostik, bahkan di luar negeri sudah ada yang namanya personalized medicine ya, setiap orang memiliki genetik yang berbeda-beda dengan pemberian obat yang berbeda pula berdasarkan genetiknya ya, itu di luar negeri sudah mulai marak sekali. Ada deteksi untuk deteksi penyakit, cancer, gene profiling, bahkan di bidang forensik dan tentu saja di bidang penelitian. Nah, peran dari oligosynthesizer ini itu berada di intinya yaitu di sintesis oligonucleotide. Jadi alat oligosynthesizer ini merupakan alat untuk mensintesis oligo. Jadi DNA atau RNA yang Bapak Ibu butuhkan itu disintesis di alat ini. Jadi ini alat utamanya. Nah, untuk aplikasi dari oligosynthesizer ini pertama ya kita ngebahas satu-satu dulu sebelum kita masuk ke terapeutik, kita ngebahas dulu nih di molekular diagnostiknya. Yang kita tahu ya Bapak Ibu ya, seperti di COVID-19, di pandemi sebelumnya di COVID-19, mungkin Bapak Ibu juga sudah familiar dengan kit PCR ya Bapak Ibu. Jadi kit PCR ini secara real time PCR ini terdiri dari beberapa komponen yang umum, yaitu ada master mix-nya, ada primer probe-nya, ada enzimnya, ada positive control dan negative control-nya sebenarnya. Nah, dari oligosynthesizer ini itu kita bisa mensintesis dari primer probe-nya dan positive control-nya. Ini salah satu komponen-komponen yang paling penting ketika kita melakukan pengujian atau pendeteksian sebuah penyakit ataupun sebuah patogen. Karena selain di samping kita memerlukan enzim untuk proses polimerasinya atau master mix-nya sebagai bahan-bahan dasarnya, bahan intinya itu tetap adalah primer probe, karena primer probe inilah yang dijadikan sebagai pembeda deteksi sebuah penyakit ataupun patogen. Nah, ini yang bisa disintesis oleh oligosynthesizer. Begitu juga dengan positive control-nya. Nah, kita belajar dari pandemi sebelumnya, karena Indonesia sendiri waktu pandemi itu juga belum masih merangkak untuk membuat kit deteksi sendiri. Nah, namun selama proses awal-awal COVID, kita susah untuk menentukan atau memilih kit deteksi yang COVID-19. Itu pun ketika kita menemukan kit deteksi yang kita inginkan, harus divalidasi terlebih dahulu. Apakah kitnya itu cocok untuk dilakukan pendeteksian menggunakan sampel-sampel pasien di Indonesia. Nah, tujuan diadakannya oligosynthesizer ini di Indonesia untuk molecular diagnostik, kita bisa belajar dari negara tetangga ya, Singapura. Mereka sangat cepat untuk mengembangkan kit PCR mereka sendiri, diagnostik mereka sendiri, jadi mereka bisa mempercepat untuk deteksi atau in case misalnya ada endemi lainnya, jadi mereka bisa cepat untuk mendeteksi dan men-tracking, jadi bisa preventionnya, langkah pencegahannya juga lebih cepat. Jadi itu yang diharapkan oligosynthesizer ini ada di Indonesia, karena sejauh ini oligosynthesizer Indonesia belum optimal penggunaannya. Nah, kenapa kita harus memiliki oligosynthesizer nih? Karena yang tadi saya bilang sebelumnya, karena kita sangat sulit untuk menemukan kit deteksi sebuah patogen ataupun penyakit yang cocok untuk pasien di Indonesia. Karena kalau misalnya kita ingin bergantung dengan negara lain, ya kitnya kita datangkan dari negara lain, pasti sampel dan pengujiannya itu pasti dari negara tersebut. Nah, itu kita harus memvalidasi nih, kit ini harus divalidasi di Indonesia sebelum kita gunakan di Indonesia. Karena memang waktu itu kita belajar dari COVID-19 sebelum juga bahwa Satgas COVID sudah merilis nih daftar-daftar reagen kit PCR nih. Banyak sekali. Namun tidak semuanya nih yang bisa tervalidasi dengan baik dan bisa digunakan di Indonesia.
Contohnya dari penelitian Sofan di tahun 2021 ya, beliau menguji dari kit Biocore dari Korea Selatan ya. Tentu saja Biocore ini menggunakan sampel pasien di Korea Selatan dan divalidasi di Indonesia dan tidak memenuhi standar kit diagnostik yang ditetapkan oleh WHO untuk digunakan di sebuah negara, yaitu minimal yang memiliki sensitivitas analitik sebesar 95%. Karena untuk Biocore ini kit ini hanya memiliki sensitivitas sekitar 75% di Indonesia, jadi nggak bisa digunakan di Indonesia. Nah, untuk melakukan validasi ulang ataupun ingin melakukan validasi kit lainnya itu memerlukan waktu dan cost yang cukup besar ya, karena kita harus mengumpulkan sampelnya juga lumayan banyak seperti itu. Nah, kita harapkan kita bisa meningkatkan ya tracking dari penyakit ini dengan meningkatkan kemampuan kita untuk membuat kit deteksi kita sendiri. Nah, kita juga dapat informasi ya bahwa di tahun 2024 Kemenperin mengatakan bahwa ingin membidik TKDN itu menjadi 50%. Nah, dengan adanya oligosynthesizer ini di Indonesia, kita bisa meningkatkan nilai TKDN dari kit deteksi yang mungkin Bapak Ibu ingin buat gitu. Jadi banyak sekali sekarang sudah industri-industri farmasi sudah mengembangkan metode-metode ataupun produk-produk mereka untuk molekular diagnostik ya. Nah, untuk meningkatkan nilai TKDN-nya juga bisa digunakan oligosynthesizer ini sebagai oligo house. Nah, tadi kita sudah membahas tentang molekular diagnostik ya Bapak Ibu. Jadi molekular diagnostik kita memerlukan primer probe dan positive control-nya yang bisa disintesis dengan oligosynthesizer. Nah, untuk vaksin production, nah ini kita bisa membahas ngobrol tentang oligosynthesizer untuk produksi vaksin nih, terutama vaksin yang baru-baru ini banyak sekali dibahas ya, itu vaksin mRNA. Nah, mungkin Bapak Ibu tidak asing lagi dengan perusahaan BioNTech dari Singapura. Mereka bekerja sama dengan Pfizer membuat vaksin mRNA. Nah, vaksin mRNA ini juga tergolong masih baru. Nah, vaksin mRNA ini dan kebetulan LGC juga berkontribusi dalam pembuatan vaksin mRNA Pfizer ini. Nah, kita lihat untuk marketnya nih sekarang. Kita ngomong tentang bisnis ya Bapak Ibu ya. Jadi di tahun 2020 ya, ini karena ini vaksin masih baru, karena metode vaksin mRNA ini masih tergolong baru. Jadi tahun 2020 dicatat bahwa keuntungannya sekitar 64,6 juta US dollar dengan compound annual growth rate-nya itu atau per tahunnya 29,83% ya Bapak Ibu ya. Jadi diproyeksikan sudah bakal banyak yang berkembang di industri farmasi ataupun industri biofarmaceutical yang akan memproduksi vaksin mRNA dan therapeutics ya. Jadi diproyeksikan di tahun 2027 akan terus berkembang dan mungkin keuntungannya sekitar 1.599,2 juta US dollar. Sangat banyak ya Bapak Ibu ya, karena memang kita bisa lihat di sebelah kanan itu ada market segmentation-nya. Jadi selain fungsinya untuk vaksin mRNA sebagai vaksin ya untuk prevention ataupun untuk treatment disease, treatment penyakit, vaksinnya juga bisa untuk cancer treatment secara standar, secara umum ataupun secara individual masing-masing pasiennya. Jadi memang sekarang sudah mulai banyak berkembang ya untuk oligosynthesizer ini dalam memproduksi vaksin. Nah, peran untuk oligosynthesizer ini dalam produksi vaksin itu ketika proses membuat preparasi. Itu kita lihat membuat untuk memproduksi mRNA-nya sendiri. Ketika mRNA-nya sudah diproduksi ya kita bungkus mRNA-nya dengan lipid nanopartikel, lalu kita packaging. Nah, dari semua proses ini sebagai informasi LGC bisa mensupport semuanya, mulai dari hulu sampai hilirnya, sampai ke pembungkusan dari mRNA sendiri supaya vaksin mRNA-nya juga tetap stabil menggunakan lipid nanopartikel. Lalu kita bisa melakukan vaksinasi. Nah, untuk tadi kita sudah bahas tentang molekular diagnostiknya, kita sudah membahas tentang vaksin mRNA-nya. Salah satu contoh ya Bapak Ibu ya untuk contoh aplikasinya. Nah, sekarang kita masuk ke pengobatan. Nah, untuk pengobatan ini sangat banyak sekali. Ya.
Karena memang pengobatan ini kita masuk ke pengobatan-pengobatan yang berbasis dengan oligo. Contohnya di luar negeri sudah ada yang nama dari itu Novartis Lexio, itu dengan metode interference RNA atau RNA interference itu sudah di-approve oleh FDA untuk menurunkan kolesterol dan dengan menggunakan 2 dosis setiap tahunnya. Ya. Jadi kita berharap dengan adanya oligosynthesizer ini di Indonesia kita bisa membangun ya, kapabilitas kita atau kemampuan kita untuk pengobatan-pengobatan, metode-metode pengobatan yang terbaru. Nah, ini untuk tekniknya. Ini untuk metode-metodenya, untuk terapeutiknya ya. Ada siRNA atau RNA interference, ada microRNA, ada antisense, ada aptamer, ada CRISPR untuk gene editing ya. Ada bahkan gene sintesis, ya ini vaksin mRNA tadi kita bilang, yang kita bahas sebelumnya. Nah, untuk semua metode ini beberapa contohnya juga ada. Nanti di next slide selanjutnya akan saya tunjukkan. Nah, untuk ini saya akan bahas terlebih dahulu metode-metodenya seperti apa. Nah, di sini dan oligosynthesizer ini di masing-masing metode ini dibutuhkan pada proses apa akan saya jelaskan. Nah, untuk short interfering RNA atau silencing RNA, mungkin Bapak Ibu semuanya sudah lebih paham ya. Ini fungsinya itu dengan mengikat mRNA penyebab disease ya. Jadi mRNA sebelum ditranslasi sudah dihancurkan atau sudah dipotong-potong oleh siRNA ini. Ya, jadi silencing RNA. Nah, dari oligosynthesizer ini perannya itu untuk mensintesis si RNA interference-nya secara artificial atau secara buatan. Nah, untuk aplikasi microRNA hampir sama seperti siRNA ya, RNA silencing. Namun untuk microRNA ini secara alami itu memang sudah ada ya, di tubuh kita juga sudah ada dengan peran itu RNA silencing, panjangnya juga hampir sama, sekitar 20-22 nukleotide atau basa. Dengan sama ya, dia microRNA ini akan mengikat kompleks RISC. Jadi bisa untuk merempresi, bisa untuk menghambat translasi sebelum menjadi protein, ataupun bisa memotong-motong mRNA-nya sehingga tidak terjadi translasi protein penyebab penyakitnya. Nah, untuk antisense ini juga lumayan banyak dilakukan di luar negeri ya. Sudah banyak juga approval by FDA juga, yaitu antisense oligonucleotide. Fungsinya dia akan menempel di mRNA, mRNA penyebab yang menyebabkan disease-nya. Nah, untuk aptamer ini juga banyak ya untuk cancer, biasanya untuk aplikasi-aplikasi cancer ya Bapak Ibu ya. Jadi aptamer ini merupakan secondary structure dari oligonucleotide. Ya. Jadi kita memiliki sequence aptamer nih, lalu kita jadikan dia functional aptamer dengan secondary structure, dan aptamer ini akan mengikat reseptor ataupun protein yang menyebabkan protein tersebut menjadi inert atau tidak berfungsi. Ya. Jadi ini cocok aplikasinya itu di luar negeri, terus dikembangkan untuk aplikasi-aplikasi treatment cancer. Jadi oligosynthesizer ini, alat ini, oligosynthesizer ini bisa untuk mensintesis sequence aptamer ini. Nah, dan ini merupakan metode CRISPR untuk therapeutics dan diagnostik ya, ada 2. Jadi Bapak Ibu mungkin semuanya sudah paham mungkin untuk CRISPR ini untuk gene editing ya, untuk therapeutics, dan untuk diagnostiknya ini hampir sama seperti polymerase pada proses real-time PCR. Jadi ada fluorescence atau ada reporter, ketika reporternya atau fluorescence-nya lepas itu akan berpendar gitu. Namun di sini untuk CRISPR, untuk oligosynthesizer ini berperannya adalah untuk membuat guide RNA. Untuk membuat guide RNA. Nah, guide RNA ini fungsinya untuk mengarahkan dari enzim Cas ini dalam proses CRISPR. Nah, jadi untuk guide RNA ini juga cukup panjang, kita membutuhkan sekitar 120 basa panjangnya. Kenapa sepanjang itu? Karena kita akan membagi menjadi 2 part, yaitu CRISPR RNA dan transactivating RNA dengan fungsi beda-beda ya.
Untuk CRISPR-RNA itu fungsinya untuk mengikat target yang ingin kita deteksi, dan untuk transactivity RNA itu mengikat di Cas enzim Cas. Nah, ini contoh-contoh ya Bapak Ibu ya, contoh-contoh oligotherapeutics in other countries, di luar negeri. Ini ada banyak sekali obat-obat yang sudah di-approve oleh FDA di tahun berapa, juga sudah ada. Bahkan untuk modalitinya dari apa, ya metodenya pakai apa tadi yang sudah kita jelaskan, ada yang antisense, ada yang siRNA, ada yang aptamer, bahkan ada mekanismenya seperti apa, bahkan targetnya juga seperti apa. Itu sudah ada ya, sudah ada. Jadi memang di luar negeri itu sudah banyak obat-obat yang memang berbasis dari oligonucleotide atau berbasis oligos. Nah, jadi untuk oligosynthesizer ini bisa untuk mensintesis oligo yang basisnya atau penggunaannya untuk pengobatan ataupun treatment. Nah, kita masuk ke LGC ya. Sekarang kita ingin memperkenalkan LGC-nya, oligosynthesizer LGC-nya. Kita memiliki 7 ya Bapak Ibu ya. Ada oligosynthesizer dari Mermaid yang namanya Mermaid, seperti Putri Duyung ya. Jadi ada Mermaid yang 4, ada Mermaid 6, Mermaid 12, Mermaid 48X, Mermaid 96E, 192E, dan sampai 192X. Nah, dari Mermaid ini sendiri yang membedakan adalah kapasitas volumenya. Ya, jadi Mermaid 4 ini bisa mensintesis 4 oligo sekaligus dengan sekuens yang berbeda-beda. Begitu juga dengan Mermaid 6 dan Mermaid 12 ya. 6 itu bisa untuk mensintesis 6 oligo sekaligus, 12 itu 12 oligo sekaligus yang berbeda-beda. Dan ada tipe X dan tipe E. Nah, tipe X perbedaan dengan tipe E dan tipe biasa itu, untuk tipe X, misalnya di luar negeri itu sudah ada LGC, sudah ada dapat orderan misalnya. Itu misalnya Bapak Ibu memiliki custom reagen untuk oligo Bapak Ibu sendiri. Nah, custom itu dikirim ke LGC, LGC akan membuat reagen tersebut. Nah, reagen ini kan karena dia custom dan modified, jadi hanya bisa disintesis di tipe yang X. Nah, ini merupakan contoh install base di luar negeri ya Bapak Ibu ya, karena di Indonesia masih belum optimal oleh House-nya. Jadi kita bisa melihat di luar negeri sudah beberapa banyak, bahkan untuk jasa-jasa pembuatan primer ya Bapak Ibu, mungkin penelitian riset molekuler pasti sering untuk memesan primer, bahkan primer prop ke luar negeri ya. Jadi kita harapkan dengan adanya oligosynthesizer ini di Indonesia ya, itu kita bisa memotong cost, mulai dari cost shipping, ya, bahkan cost yang lain, bahkan kita bisa mempercepat ya waktu riset ya, karena riset ini sangat sensitif juga terhadap waktu. Jadi kita harapkan dengan adanya oligosynthesizer di Indonesia, kita bisa memangkas waktu dan biaya. Nah, ini secara umumnya, secara umum masih di bawah 4 jam ya dalam sintesisnya untuk Mermaid ini, jadi masih tergolong cepat. Dan konsentrasinya juga masih di range, untuk misalnya Bapak Ibu ingin membuat kit deteksi sendiri ya, itu memerlukan sekitar 100 sampai 500 nanomol untuk konsentrasi oligosnya atau konsentrasi primernya. Jadi dari Mermaid ini juga masih masuk ya untuk range konsentrasinya. Jadi kita untuk primer prop ini kita mainnya di konsentrasi Bapak Ibu, jadi kita nggak main di berat gitu. Nah, untuk botolnya beragam sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu ya. Untuk Mermaid 4 ada 10 botol, Mermaid 6 itu bisa 10 sampai 24 botol, dan seterusnya. Ini bisa dilihat. Nah, untuk ini yang akan saya jelaskan ya. Jadi memang dari hal-hal yang sudah kita ngobrolkan tadi sebelumnya, untuk aplikasi-aplikasi diagnostiknya, aplikasi-aplikasi terapeutik sampai ke vaksin ya, semua tipe Mermaid itu bisa. Misalnya primer prop untuk molecular diagnostic, semua tipe Mermaid bisa. Ya. siRNA atau RNA interference itu bisa semuanya. Namun dari LGC disarankan untuk menggunakan Mermaid yang 192 karena membutuhkan kapasitas yang lebih besar ya Bapak Ibu untuk aplikasi ini. Untuk microRNA semua model bisa.
Untuk aplikasi anti-sense ini semuanya bisa, ArcTimer juga semuanya bisa, dan untuk CRISPR semuanya juga bisa. Namun direkomendasikan untuk Mermet 6 dan Mermet 12 yang banyak di request oleh user LGC. Nah, untuk vaksin juga bisa ya Bapak Ibu ya, vaksin juga bisa. Nah, kenapa kita harus memilih Mermet kali ini untuk membuat sebuah oligosynthesizer atau oligo house di Indonesia? Pertama kita ingin membahas dulu nih oligo house. Jadi mungkin Bapak Ibu masih tidak familiar ya untuk istilah oligo house. Jadi oligo house ini tempat pabrik lah ya, pabrik untuk pembuatan oligo nih. Jadi oligo house ini kita harapkan pertama kali ada di Indonesia ya untuk skala produksi. Jadi diharapkan oligo house ini bisa menjadi tempat utama atau tempat pusat di Indonesia untuk primer for research. Bapak Ibu mungkin sering untuk melakukan riset-riset molekuler untuk mendesain primer dan ataupun custom primer ke luar negeri Bapak Ibu. Jadi tidak perlu keluar negeri lagi, kita bisa memangkas waktu dan memangkas biaya shipping mungkin hanya di Indonesia misalnya. Hanya kita butuh untuk oligo house primer untuk riset. Untuk sekarang Indonesia masih masuk ke primer untuk riset. Nah, selanjutnya primer-primer ini kita bisa juga lakukan untuk molekular diagnostic kit. Jadi misalnya ada industri farmasi ya, yang ingin membuat kit mereka sendiri. Nah, industri farmasi ini membutuhkan primer untuk kit mereka. Nah, oligo house ini diharapkan sebagai pusat untuk pembuatan oligo. Dan ini diharapkan ada di Indonesia karena kita bisa memangkas waktunya. Dan kita juga diharapkan Indonesia, walaupun ya vaksin mRNA tergolong baru, diharapkan Indonesia juga bisa membuat vaksin mRNA untuk aplikasi-aplikasi lain ya, selain untuk kesehatan, di bidang kesehatan, mungkin bisa di bidang agriculture kah, atau di bidang peternakan kah. Jadi kita harapkan oligo house ini bisa mensuplai industri-industri yang ingin membuat vaksin mRNA itu sendiri. Gitu. Dan juga kita harapkan juga ya, semoga Indonesia di bidang farmasinya juga bisa meningkatkan jenis pengobatan yang terbaru ya, dengan basis oligo. Dengan adanya oligo house ini kita bisa melakukan penelitian ataupun kita bisa memproduksi obat sendiri atau menemukan obat untuk mengatasi penyakit-penyakit yang hanya ada di Indonesia misalnya, itu menggunakan basis oligo. Dan ini kita harapkan oligo house ini bisa membantu untuk mensintesis oligo tersebut sebagai pengobatan. Nah, karena di Indonesia sendiri oligo house-nya masih belum optimal. Nah, untuk Mermet sendiri ya, Bapak Ibu ya. Jadi yang kita tahu ya, semua oligosynthesizer itu merupakan alat yang sangat-sangat sensitif dan perlu maintenance yang sangat kuat. Jadi memang alat ini tadi yang Bapak Ibu lihat ya di gambar sebelumnya, alat oligosynthesizer ini ya, itu memiliki selang-selang yang sangat-sangat tipis. Nah, selang ini rentan ketika tidak sering dibersihkan ya, reagen yang nyangkut itu bisa mengalami kristalisasi, jadi bisa memblocking memblocking jalur reagen. Jadi ini bisa mengganti valve-nya, bisa mengganti selangnya, jadi memang harus terus dimaintain. Nah, untuk LGC dan Mermet ini sendiri, kita memiliki teknisi nih di Indonesia. Jadi kita bisa maintenance, kita bisa merawat alatnya ya, dengan bahasa lainnya kita bisa merawat alatnya dengan cepat. In case misalnya teknisi Indonesia-nya misalnya lagi sibuk, tenang saja Bapak Ibu, LGC juga memiliki teknisi yang ready ya di Singapura. Memang sudah tersertifikasi dari LGC, itu ada bisnisnya di Singapura dan tetap dekat. Ya. Nah, untuk aplikasi dan softwarenya sendiri, itu mungkin di next kesempatan saya bisa menjelaskan tentang softwarenya Bapak Ibu. Jadi memang softwarenya ini memang user friendly. Jadi softwarenya ini isinya memang kita akan terus ditanyakan apakah memang sudah sesuai dengan sudah sesuai dengan running yang Bapak Ibu inginkan, gitu. Apakah ada terjadi error di alatnya, apakah terjadi vakum di reaction chambernya, apakah sudah selesai itu belum, itu semua di aplikasinya sudah ada notifikasinya. Nah, ini feature yang mungkin jarang dan susah untuk ditemukan di oligosynthesizer lainnya, yaitu
misalnya Bapak Ibu memiliki masalah kelistrikan di oligo house-nya, jadi LGC memiliki UPS yang memang didesain untuk mermaidnya sendiri. Jadi ketika terjadi putus listrik atau masalah kelistrikan, mermaid ini bisa melanjutkan sintesisnya. Jadi bisa dibayangkan ada beberapa reagen modified yang memang sangat mahal ya Bapak Ibu ya. Memang ukuran botolnya kecil dan memang sangat mahal. Ketika di tengah ketika di tengah sintesis terjadi masalah kelistrikan dan harus mengulang dari awal lagi sintesisnya, itu memakan biaya yang sangat besar sekali. Dan juga sudah tersertifikasi ISO 9001 dan ISO 13485 untuk manufaktur. Ya. Jadi memang manufacture ini, mermaid ini, oligo synthesizer dari LGC ini, hasil dari oligonya itu kualitasnya sudah dijamin untuk skala produksi dan skala komersialisasi. Nah, untuk membuat misalnya ini untuk aplikasi kit deteksi ya Bapak Ibu. Untuk membuat satu kit deteksi, apakah cukup untuk sintesis primer saja? Nah, di LGC sendiri kita bisa kita juga menyediakan enzim dan master mix ya untuk membuat satu kit deteksi yang utuh. Bahkan kalau misalnya Bapak Ibu mau juga kita bisa menyediakan untuk reagen ekstraksinya dalam satu kit seperti itu. Jadi memang LGC ini mendedikasikan dirinya untuk raw materials, untuk aplikasi-aplikasi biologi molekuler dan untuk manufacture. Ini contohnya ada master mix untuk reverse transcriptase qPCR-nya, ada reverse transcriptase enzimnya saja, ada enzim polimerase-nya saja, ada juga untuk yang real time PCR master mix-nya juga ada. Dan Bapak Ibu kalau ingin aplikasi lem ya Bapak Ibu, PCR lem, kita juga ada master mix dan enzimnya Lava-Lem seperti itu. Nah mungkin itu saja yang sudah saya sampaikan. Jadi secara aplikasinya ya untuk mermaid ini sangat-sangat diperlukan banget ya Bu ya di Indonesia, karena Indonesia sendiri oligo house itu juga masih belum optimal penggunaannya, dan diharapkan dengan adanya oligo house di Indonesia kita bisa meningkatkan riset-riset molekuler di Indonesia dan juga untuk meningkatkan kemandirian kita dalam mendeteksi sebuah penyakit atau bahkan pengobatan, atau bahkan kita bisa masuk ke riset-riset pengobatan untuk kanker bahkan. Mungkin seperti itu, saya kembalikan ke Manita. Jika Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Baik, terima kasih atas sharing session-nya ya Bapak Adit, bahwa untuk oligosynthesizer ini sebenarnya memang sangat penting atau urgensi ya yang untuk ada di Indonesia seperti itu, karena apakah itu untuk keperluannya untuk memproses riset ataupun untuk yang sebelumnya mungkin ada pandemi dan yang lainnya, itu sangat penting untuk kita, karena kalau seandainya kita beli dari negara lain itu belum lagi cost untuk shippingnya tadi ya Bapak Adit ya. Jadi banyak kalau kita sudah mempunyai oligosynthesizer ini di Indonesia, mungkin tidak sesulit yang dibayangkan seperti itu. Baik, kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya atau yang masih penasaran, boleh untuk texting di kolom chat atau di raise hand dan open mic. Sebelumnya mungkin saya juga sudah dapat pertanyaan di kolom chat ini dari Bapak Syamsi Rizal. Ada 4 pertanyaan ini Bapak Adit. Saya bacakan satu-satu atau kita jawab satu pertanyaan dulu Bapak? Boleh satu-satu deh. Boleh, satu-satu dulu ya, karena ini di chat ya. diborong sama Bapak ini. Boleh. Pertanyaan pertama itu tipe modified apa saja output mermaid? Oke, untuk tipe. Terima kasih ya Pak Samsi ya atas pertanyaannya. Untuk tipe modified apa saja yang bisa di output mermaid, itu sebenarnya di websitenya ada ya Pak ya, ada banyak sekali. Jadi memang untuk modifiednya ini sendiri, yang tadi seperti saya bilang sebelumnya, modifiednya ini memang bisa disintesis di mermaid yang tipe X nih. Nah untuk modifiednya sendiri sebenarnya sangat mudah ya Pak ya, karena memang
lebih banyak sih sebenarnya dari di kasus-kasus sebelumnya itu modified-nya itu memang requestan dari usernya. Gitu. Namun memang ada modified seperti ada tiolnya di situ atau ada gugus, ada saya lupa nama gugusnya apa, pokoknya gugus-gugus yang memang secara standar secara umum itu diperlukan untuk beberapa langkah-langkah sintesis yang lebih lanjut lagi dari alatnya. Nah, untuk pertanyaan pertama seperti itu, Pak. Dan untuk pertanyaan kedua mungkin ya, berapa panjang output oligo yang bisa dihasilkan dan apakah bisa hingga 130 bahasa? Oke, untuk panjangnya bisa ya Pak ya, untuk sampai 130 bahkan lebih. Ya. Karena perlu dicatat juga untuk oligosynthesizer ini memiliki coupling efisiensi ya semakin panjang, bahasa yang ingin dihasilkan juga coupling efisiensinya juga semakin rendah. Ini kita nggak bisa ya, Bapak Ibu semuanya juga perlu ini juga. Kalau misalnya kita ingin membuat sebuah oligos, kita nggak bisa berharap mau oligos synthesizer tipe apapun ya, nggak bisa berharap coupling efisiensi atau ketika proses penyambungan antar bahasa itu efisiensinya 100%, itu nggak bisa. Jadi ya mungkin 99% atau 98% itu masih oke. Tapi kalau kita berharap 100% coupling efisiensi itu nggak bisa. Jadi memang semakin panjang oligosnya, semakin panjang yang ingin kita buat, coupling efisiensi juga semakin rendah. Gitu. Jadi output pun yang dihasilkan atau konsentrasi yang dihasilkan oligo yang berhasil kita sintesis pun juga semakin rendah untuk oligo-oligo dengan panjang yang sangat-sangat panjang ya, di atas 150, di atas 200 seperti itu. Untuk estimasi OD yang dihasilkan. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut kali Pak ya untuk OD ini seperti apa. Dan untuk perhitungan MW output ini mungkin kelistrikan ke Pak ya. Kalau untuk kelistrikan mungkin kita akan diskusi lebih lanjut kali Pak ya untuk poin 3 dan 4. Untuk Pak Syamsi mungkin kita akan kalau misalnya Bapak ada kesempatan atau ada waktu mungkin kita bisa ngobrol lebih lanjut lagi ya Pak ya untuk pertanyaan 3 dan 4 ini karena sangat-sangat teknis seperti ini. Boleh menanggapi nggak? Boleh, Mas boleh. Boleh Adit? Pak, boleh. Ya. Terima kasih Mas Adit ya. Alhamdulillah tadi banyak banyak insight juga dari apa yang sudah dipresentasikan Mas Adit. Banyak banget insight-nya buat saya pribadi. Untuk yang 3 dan 4 sebetulnya optical density sama sama molecular weight. Jadi kan saya sebetulnya dulu pernah pernah jadi user buat oligo juga dan ada beberapa pertimbangan yang harus dipertimbangkan kan terkait dengan optical density sama molecular weight juga gitu. Jadi sebetulnya kan paling kalau menurut saya sih paling kita benar kata Mas Adit juga banyak pertimbangan terkait dengan kita akan coba meng-set ya atau mendesain oligo sendiri dengan alat kita sendiri misal seperti itu. Tapi kan untuk user kita juga perlu pertimbangan yang sangat mungkin jadi pertimbangan sangat penting itu terkait dengan optical density karena pada dasarnya nanti kan hasil atau output yang dikeluarkan misal tadi dari oligo house yang dikeluarkan berupa pellet ya atau leafless gitu Mas ya gitu. Nah, jadi selanjutnya seberapa tingkat density ini seberapa bagus gitu untuk kita gunakan sebagai kita develop primer sendiri atau kita develop kit sendiri dan segala macamnya. Nah, kemudian yang di nomor 4 itu sebetulnya akurasi Mas buat molecular weight-nya. Jadi betul. Nah, itu biasanya kan setiap oligo synthesizer itu dan atau mungkin setiap brand itu mempunyai perhitungan buat tingkat akurasi buat MW-nya sendiri gitu. Jadi apakah nantinya akan mengikuti literatur yang sekarang sudah dipakai atau memang punya referensi lain gitu. Nah, kalau misal memang ada referensi sendiri dari LGC by user mungkin bisa di-share gitu karena dua pertimbangan itu mungkin jadi salah satu pertimbangan yang lumayan penting gitu pas sudah sampai user gitu sih Mas. Makasih banyak ya Pak Samsi ya. Jadi Yap. ya
Bagus sekali pertanyaannya Pak ya. Jadi memang untuk optical density ini sebenarnya secara umum kita bisa deteksi di spektrofotometer ya Pak ya. Nah, tapi untuk dari LGC-nya sendiri mungkin akan kita coba konfirmasi kembali dan akan kita coba, mungkin LGC punya data-data itu ya Pak ya, jadi kita bisa share juga. Nah, mungkin untuk perhitungan molecular weight-nya, jadi memang ketika Bapak Ibu ingin membuat sebuah oligo house sendiri ataupun membuat primer sendiri ya, kita ada istilahnya, ini kan masih proses sintesis ya, kita menggunakan oligosynthesizer-nya sebagai proses sintesisnya. Setelah proses sintesisnya, itu ada proses purifikasinya juga, dan ada QC-nya juga. Nah, untuk molecular weight ini, mungkin kita bisa masuk ke tahap QC-nya, itu kita bisa menggunakan alat LC-MS biasanya. Nah, LC-MS ini kita bisa melihat berapa berat molekul yang kita hasilkan, apakah sesuai dengan apa yang kita desain di mermaid-nya. Nah, itu kita bisa melihat kualitinya juga di situ. Nah, mungkin kalau untuk data-datanya mungkin akan kita informasikan kembali ya Pak Syamsi. Nanti saya izin untuk diskusi kembali dengan Pak Syamsi. Baik, baik. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak. Dan tim, tadi nanti terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Adit dan Pak Syamsi yang sudah bertanya ya Pak ya. Untuk Pak Syamsi ini sendiri dari mana Pak? Mohon maaf. Kebetulan sekarang udah di tim produk juga sih Mbak sebetulnya. Tapi dulunya kan sempat sempat jadi user gitu. Jadi familiar tentang alat itu. Sebetulnya kalau misal di user kan masih belum banyak penggunaan, dan belum seperti yang tadi dijelasin juga, mungkin ada beberapa mungkin bukan ada beberapa ya, di Indonesia masih jarang atau bahkan belum ada terkait dengan oligo house. Jadi kita sebagai user masih sama, kita melakukan yang sama, yaitu kita akan kirim ke luar negeri atau seperti apa untuk dapetin primer atau dapetin kit yang kita mau. Seperti itu sih Mbak. Jadi ya lumayan banyak inspirasinya sih dari apa yang dijelasin Mas Adit tadi. Sangat membantu. Ya, baik Pak. Baik, terima kasih Pak Syamsi. Ya, sama-sama. Nita kayaknya di mute, Denit. Nah, ya. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu. Baik, mungkin kepada Bapak Ibu yang punya pertanyaan lagi atau masih penasaran dengan bagaimana sih peran oligosynthesizer ini terutama di Indonesia sendiri ya, yang belum ada untuk pembuat oligo itu. Dan mungkin kalau di Indonesia, kalau setahu saya Pak ya, kalau untuk yang terpenting emang untuk pembuatan primernya ya, karena kita banyak apakah itu dalam proses riset ataupun untuk vaksin dan yang lainnya itu kita butuh oligo seperti itu. Baik, kepada Bapak atau Ibu juga dipersilahkan untuk mengisi link absensi dan link survei yang telah disediakan di kolom chat, karena nanti untuk pengiriman sertifikat dan materi nanti akan kita kirimkan melalui informasi yang telah terinput di link absensi dan link survei. Baik, mungkin Bapak dan Ibu yang masih ada pertanyaan lagi atau masih penasaran tentang oligosynthesizer ini, atau mungkin ada yang belum paham tentang oligosynthesizer ini, boleh untuk raise hand dan open mic, atau juga boleh untuk texting di kolom chat seperti itu. Baik Bapak dan Ibu semuanya, karena sudah tidak ada lagi untuk pertanyaan dari Bapak dan Ibu, mungkin saya mau mengkonfirmasi lagi nih Bapak Adit, kira-kira yang sudah menerapkan untuk penggunaan oligosynthesizer ini di negara apa nih Pak? Nah ya, jadi memang untuk
pusat oligo house ini ya, yang biasa kita tahu itu yang pasti di Asia Tenggara itu di Singapura pasti. Oh, di Ya, Singapura. betul. Jadi bahkan oligosynthesizer-nya ini di Singapura sudah dimasukkan sebagai alat QC di alat sebuah instrumen sequencing. Bahkan ketika ada production sequencing, alat mermaid atau oligosynthesizer ini digunakan juga sebagai alat QC ya, untuk melihat apakah sequencing dari alat produk mereka itu sesuai atau enggak. Dan juga di waktu itu saya juga pernah hadir di distributor meeting ya waktu itu di Korea Selatan, di Vietnam. Itu memang dari user-user Korea Selatan juga sudah banyak sekali, sampai banyak sekali udah mulai oligo house. Makanya kenapa kit-kit deteksi yang mungkin Bapak Ibu kenal juga itu dari Korea Selatan, biasa kita lihat juga. Nah, itu salah satu contohnya ya. Jadi ada banyak sekali oligo house yang ada di seluruh dunia. Namun negara seperti Indonesia ini kita masih belum optimal nih untuk oligo house-nya. Jadi semoga ya kedepannya kita bisa menjadi pusat oligo house juga, nggak cuma hanya di Asia Tenggara, tapi juga di satu dunia. Karena aplikasinya sangat banyak ya, nggak cuma hanya di kesehatan, kita juga bisa mendeteksi, kita juga bisa main di aplikasi-aplikasi mungkin di peternakan ataupun di barcode ya, di sequencing juga kita bisa. Jadi memang banyak sekali oligosynthesizer ini kegunaannya di molekuler seperti itu. Ya, baik, Pak Adit. Tapi untuk di Vietnam sendiri itu belum ada juga ya? Belum ada sih, Pak, setahu saya belum ada. Tapi hanya di Asia Tenggara itu oligo house terbesarnya masih di Singapura. Masih di Di Singapura. Singapura. Mungkin terpusat memang lebih ke arah barat atau apa gimana tuh? Waduh, Kalau untuk oligosynthesizer nih. Iya ya? saya agak susah nih. Saya agak susah dibahas. Kalau saya belum keliling dunia nih. Kayak gitu. Oke. Baik-baik, Pak. Oke. Mungkin dari pemaparan Bapak Adit, Bapak Ibu semua, kita sudah sama-sama mengetahui ya bahwa ternyata oligosynthesizer ini sangat penting untuk diadakan, terutama mungkin untuk di suatu negara ya. Jadi kalau seandainya udah ada oligosynthesizer itu, kita bisa untuk memproduksi primer sendiri tanpa kita harus menunggu apakah itu waktu lama pengiriman dari negara luar ke kita, ataupun kita juga harus mempertimbangkan cost shipping-nya gitu. Jadi dan juga untuk oligosynthesizer ini juga penting untuk mempercepat proses riset atau seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa untuk pandemi itu sangat, kalau kita sudah mempunyai untuk kit sendiri atau bisa membuat kit sendiri, kita sudah bisa untuk mempercepat perhitungan data seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, karena tidak ada lagi yang mau bertanya, atau mungkin belum ada sharing session juga dari Bapak dan Ibu, kita akan masuk ke sesi penutupan dan dokumentasi. Mungkin kepada Bapak dan Ibu semuanya, boleh untuk open cam, kita akan take picture. Baik, ini persilakan kepada Bapak dan Ibu. Kepada Ibu Sanya, silakan di open cam, Bu. Kepada Pak Syamsi juga, Pak Mulyadi, Ibu Elsa, Ibu Dewi, Bapak George, dan Ibu Sandy mungkin boleh di open cam sebelum kita take picture. Oke, baik. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, mungkin banyak yang terkendala untuk open cam. Jadi kita akan screenshot. Saya hitung ya, Bapak dan Ibu. Baik, untuk sesi pengambilan fotonya, saya akan ambil saya akan hitung 1, 2, 3.
Baik, Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih telah join di Zoom meeting kita pada pagi hari ini tentang pentingnya peran oligosynthesizer di bidang diagnosis penyakit dan pengobatan. Dan terima kasih kepada Bapak Adit yang telah menyampaikan sedikit sharing session kepada kita semua. Dan alhamdulillah kita mendapatkan feedback yang begitu banyak dari pemaparan Bapak Adit. Baik, kepada Bapak dan Ibu semuanya, saya Anita sebagai moderator di event kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, Mas. Ya, terima kasih Pak Samsi juga.